Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1482. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Petir gelap itu bergetar hebat, membentuk sebuah jaring guntur yang bergoyang. Pada saat ini pukulan bayangan hitam itu tiba. Di saat pukulan tinju itu meledak, cahaya guntur langsung runtuh, dan saat berikutnya tinju bayangan iblis hitam itu langsung mengenai jaring guntur. Duar, seluruh jaring guntur itu bergetar hebat, dan saat berikutnya jaring guntur terbuka. Melihat pemandangan ini, mata leluhur Anley di belakang jaring guntur itu langsung menyusut menjadi bentuk titik hitam jarum. Kemudian di bawah tatapan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di lapangan, leluhur Anley mundur puluhan ribu kaki jauhnya ke belakang. Begitu dia dapat menghentikan sosoknya, tangannya meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Leluhur Anley merasa ngeri di saat melihat pukulan ini datang, karena pada saat ini leluhur Anley, dia yakin bahwa dia tidak akan dapat menahan pukulan ini. Namun pada saat kritis, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan leluhur Anley. Kilatan kemarahan melintas di matanya dan dia melayangkan tinju ke depan. Segel tinju itu langsung menyapu dan duar. Segel tinju ini dengan paksa menghentikan cahaya tinju yang dilepaskan oleh bayangan iblis hitam. Tetapi saat berikutnya segel tinju itu juga langsung pecah dan cahaya tinju ini langsung masuk dan mengenai lelaki tua itu. Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu langsung kaget. Mengapa segel tinjunya bisa dihancurkan? Menghadapi hal tersebut, bayangan hitam akan terus melakukan aksinya. Namun, lelaki tua itu berteriak dengan dingin, "Tunggu sebentar." Namun sosok iblis hitam itu tetap saja mengabaikannya dan langsung melayangkan tinjunya lagi. "Sial, apakah kamu benar-benar mengira bahwa aku akan takut padamu? Kamu sedang mencari kematian," kata lelaki tua itu. Dia mengambil langkah ke depan dan tiba-tiba dua pedang hitam bersilangan di tangannya. Kedua pedang hitam itu bersilangan dan menyerang dengan cahaya pedang silang. Duar. Cahaya pedang yang bersilangan langsung menembus kehampaan dan terbang menuju ke sosok iblis hitam tersebut. Saya tidak tahu apakah bayangan hitam itu terlalu malas untuk menghindar atau apakah cahaya pedang yang dilepaskan lelaki tua itu terlalu cepat. Karena cahaya pedang silang yang mengandung niat membunuh yang mengerikan secara akurat mengenai dada dari iblis hitam tersebut. Sebelum kemudian terdengar suara emas dan besi yang bentrok. Duar. Jubah pada sosok iblis hitam itu pun seketika hancur, langsung memperlihatkan tubuh fisiknya yang benar-benar hitam. Luka salib robek di dadanya, energi iblis kabur memenuhi lukanya dan tidak ada darah yang merembes keluar sedikit pun. Apa itu sembuh? Pupil mata lelaki tua itu menyusut dan dia berkata dengan kaget. Semua orang melihat luka di dada sosok iblis hitam itu. Di sana energi iblis kabur melonjak. Tidak ada bekas luka yang terlihat sedikit pun. Bahkan sosok iblis hitam itu tidak melihat ke dadanya yang terluka. Dan juga nampak di tubuhnya ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya yang telah dirasakan olehnya sebelumnya. Namun kemudian kekosongan runtuh dan dampak mengerikan disebabkan oleh pukulan ini menyebabkan langsung ada dampak tidak baik. Wajah lelaki tua itu terkejut, langsung memperlihatkan ekspresi kaget dan marah. Tatapan tajam muncul di matanya. Dan kedua pedang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi perisai pedang. Pedang dan perisai menjaganya di depannya, langsung membentuk pertahanan yang menakutkan. Dan saat berikutnya, tinju yang dilepaskan oleh bayangan hitam itu telah mengenai pedang dan perisai lelaki tua itu. Dengan sekali klik, perisai pedang langsung hancur dan energi pedang di langit juga hancur berkeping-keping, berubah menjadi cahaya pedang padat yang melesat ke segala arah, memotong kekosongan menjadi beberapa bagian. Namun serangan bayangan iblis hitam itu juga menimpa orang tua itu secara langsung. Duar, seketika lelaki tua itu dan leluhur Anley keduanya terlempar ribuan kaki jauhnya. Bayangan mereka bersinar dan mereka hampir roboh di tempat. Sangat kuat. Lelaki tua itu dan yang lainnya mengangkat kepala dan melihat ke arah bayangan hitam itu dengan kaget juga marah. Harus dikatakan bahwa bayangan hitam ini sangatlah kuat dan memiliki pertahanan yang sangat buruk sekali. Setelah mengenai target dengan satu pukulan, sosok iblis hitam itu bergoyang lagi dan muncul di depan lelaki tua itu lagi. "Sialan, lihat pisau dariku ini, pisau jiwa gelap," kata lelaki tua itu setelah menstabilkan sosoknya di dalam kehampaan. Lelaki tua itu meraung dengan marah dan tiba-tiba menyerang sosok iblis hitam itu dengan pedangnya.
Di atas cahaya pedangnya, aura jiwa yang menakutkan melesat dan langsung tenggelam ke dalam tubuh sosok hitam iblis itu. Namun bayangan iblis hitam itu tetap saja tidak tergerak dan membiarkan cahaya pedang jiwa itu memasuki tubuhnya. Dengan suara letupan, cahaya pedang itu tenggelam ke dalam lawan, seolah-olah batu yang tenggelam ke dalam laut, dan mendatangi lelaki tua itu dalam sekejap dengan sebuah pukulan. Apa? Lelaki tua itu kembali terkejut. Dia tidak menyangka bahwa sosok bayangan iblis hitam ini akan berani mengabaikan serangan jiwanya. Perlu dicatat bahwa jiwa dari klan kegelapan memiliki efek menekan pada orang-orang berkuasa di alam semesta ini. Monster macam apa ini tidak terpengaruh oleh kekuatan jiwaku, kata lelaki tua itu. Namun kemudian boom, karena tergesa-gesa, lelaki tua itu hanya punya waktu untuk memegang pedang di depannya, dan lalu dia terbang mundur lagi. Kali ini begitu dia berhenti, kekosongan di belakangnya hancur, tidak mampu menahan dampak buruk ini. Sebelum lelaki tua itu bisa menstabilkan sosoknya, kekosongannya tiba-tiba berfluktuasi, dan sosok iblis hitam itu tiba-tiba muncul di depan lelaki tua itu lagi. Boom, energi bisa mengepul menyapu lagi, mencoba menelan lelaki tua itu. Ada kekuatan di mata lelaki tua itu, dia akan diliputi oleh energi jahat yang mengerikan ini. Di depan lelaki tua itu, sosok tubuh muncul dan melambai dengan keras ke arah sosok iblis hitam itu. Sosok iblis hitam itu terbang mundur di saat serangan itu datang. Kekosongan di belakangnya diledakkan lapis demi lapis, dan tubuhnya langsung ditekuk seperti putaran yang memutar. Yang mulia, lelaki tua itu menunjukkan keterkejutan. Dan orang yang mengambil tindakan itu tidak lain dan tidak bukan adalah tahta Singgasana Supreme. Pada saat ini, tahta Supreme mengerutkan kening dan dia melihat sosok iblis hitam yang terlempar di depannya. Matanya berangsur-angsur menjadi serius. Yang mulia, di sisi lain Qin berada. Si Kongjian dan Yin Yuan Supreme segera tersentak dan mereka menatap ke arah Qin. Saat ini mata Qin juga menyusut. Si Qin melihat bahwa setelah sosok iblis hitam itu diledakkan, tubuh aslinya yang terpelintir mulai berputar, sebelum kemudian pulih sedikit demi sedikit. Lengan dan dada yang patah sebelumnya telah dikelilingi oleh energi iblis hitam, dan sosok iblis hitam itu pun langsung menjadi aman dan sehat kembali tanpa cedera sedikit pun. Boneka iblis, kata tahta Singgasana Supreme. Dia berkata dengan dingin, dengan cahaya dingin yang muncul di pupil matanya. Leluhur Anley dan yang lainnya juga menghirup udara dingin dan menunjukkan ekspresi serius. Tidak mengherankan jika sosok iblis hitam itu bisa mengabaikan serangan-serangan mereka. Ternyata itu hanyalah boneka. Tuan, ini adalah boneka mayat iblis Yuan. Boneka mayat iblis Yuan adalah boneka yang disempurnakan oleh artefak asal jiwa iblis. Ia kebal terhadap semua jenis serangan. Selama hidupnya, dia setidaknya adalah master tertinggi asal-usul artefak asal jiwa iblis. Hanya setelah direndam dalam energi iblis selama setidaknya 100 tahun, barulah itu berhasil disempurnakan. Kata Lord of the Abyss. Di dunia kacau, Lord of the Abyss buru-buru menjelaskan kepada Qin. Boneka mayat iblis Yuan, kata Qin. Dia mengangguk. Qin melihat sekeliling dan matanya menjadi serius. Jadi apakah ini tindakan pertahanan yang dilakukan oleh leluhur iblis Abyss? Pada saat ini boneka iblis itu sedang menatap semua orang dengan mata yang dingin. Hanya boneka mati, kata tahta Singgasana Supreme. Dia menus dingin kemudian menggelegar. Dia mengulurkan tangan besarnya dan langsung meraih boneka iblis itu. Kemudian terjadilah ledakan. Telapak tangan besar itu berubah menjadi sangkar langit dan bumi, langsung memenjarakan boneka tersebut di dalam kehampaan. Boneka iblis tersebut terus menyerang namun tidak mampu melepaskan diri dari belenggu tahta Singgasana Supreme. Ayo, maju. Tahta Singgasana Supreme berteriak pelan dan lalu memimpin banyak leluhur kegelapan menuju ke arah harta karun senjata sumber jiwa iblis. Karena yang terpenting sekarang adalah senjata sumber jiwa iblis, bukan boneka iblis di depan ini. Tidak perlu membuang-buang waktu untuk melawan boneka iblis ini. Si Kongjian nampak memandang Qin dengan cemas. Tuan, tidak perlu terburu-buru. Kita akan pergi ke sana juga nanti, kata Qin. Dia berteriak dengan rendah, melonjak langsung ke langit dan terbang menuju ke senjata sumber jiwa iblis. Qin tampak waspada dan melihat sekeliling, dan Qin tidak terburu-buru. Qin percaya bahwa sejak leluhur iblis Abyss mempersiapkannya di sini, pastilah ada lebih dari satu. Benar saja, di saat tahta Supreme dan yang lainnya hendak mendekati harta sumber jiwa iblis, tiba-tiba mengaum. Sosok iblis hitam yang tidak dapat melepaskan diri dari penekanan tahta Supreme. Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan yang sangat mengejutkan. Dan ketika raungannya itu menderu, itu jatuh, langit dan bumi langsung berguncang, tanah retak. Dan dengan suara bergemuruh, lebih dari selusin peti mati tiba-tiba keluar dari kegelapan di bawah tanah.
Lalu kemudian peti mati ini meledak dalam sekejap. Seketika 17 sosok iblis hitam langsung melayang di antara langit dan bumi, membuka mata berdarah mereka pada saat yang bersamaan. 17 boneka iblis. Boom, ke-17 boneka iblis ini semuanya mengambil tindakan dan langsung menyerang ke arah tahta Supreme dan yang lainnya. Lalu dengan keras, sangkar yang dipasang oleh tahta Supreme pun seketika hancur oleh serangan gabungan dari 18 boneka iblis tersebut. Itu adalah formasi 18 boneka iblis, kata Lord of the Abyss. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan, berhati-hatilah. Dalam formasi 18 boneka iblis ini, setiap tubuh boneka iblis harus menjadi ahli supreme puncak tahap tengah untuk dapat menahan proses pemurnian, penghancuran kendali. Tetapi setelah digabungkan, kekuatan ledakannya akan cukup untuk menghancurkan pertahanan supreme tahap akhir," kata Lord of the Abyss. Pertahanan supreme tahap akhir, kata Qingchen. Matanya menyusut dan dia menatap ke depan. Qingchen melihat 18 boneka iblis ini yang terbang menuju ke arah tahta Supreme. "Tuan, serahkan ini kepada kami," kata seorang leluhur. Dia meraung dengan marah dan lalu menjadi orang pertama yang bergegas maju. Segera sebuah tongkat hitam panjang muncul di tangannya dan dia menyapukannya dengan satu ayunan. Tetapi 18 boneka iblis itu tidak bergerak sama sekali. Mereka hanya meninju bersama-sama. Boom, tongkat hitam panjang itu pun langsung hancur. Dan leluhur yang melepaskan tongkat panjang hitam itu pun langsung meledak di bawah kekuatan ini. "Leluhur Peng," kata leluhur lainnya. Dia meraung dengan marah. Namun mereka kewalahan sebelum mereka bisa berduka. 18 boneka iblis berubah menjadi formasi besar pada saat yang bersamaan dan lalu dengan cepat menyelimuti mereka. Segera antara langit dan bumi, energi iblis yang mengerikan ditekan dan dalam sekejap semua orang terjebak. "Aku akan menghentikan orang-orang ini selagi kamu menjarah sumber harta jiwa iblis," kata tahta singgasana Supreme. Dia pun berteriak dengan dingin, lalu mengambil satu langkah ke depan dan dengan keras, aura Supreme tahap akhir tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, pelangi gelap yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangannya dan lalu terbang langsung menuju ke arah 18 boneka iblis. Duar, segera kedua kekuatan itu bertabrakan. 18 boneka iblis itu semuanya menyala dengan tanda yang mempesona dan mereka menekannya dengan kedua tangan pada saat yang bersamaan. 18 helai energi seperti pilar surga menebas dengan gila-gilaan memusnahkan segalanya. Seketika ekspresi tahta Supreme berubah di bawah serangan 18 boneka iblis ini. Tahta Supreme benar-benar merasa tidak tahan. Kekuatan yang dibentuk oleh kombinasi 18 boneka iblis ini telah melampaui tingkat yang dapat dipahami oleh orang biasa, bahkan membuat dirinya tahta Supreme, makhluk Supreme tahap akhir, agak tidak mampu menanggungnya. Namun mata tahta Supreme dingin dan tangannya membentuk segel. Segera sumber kegelapan yang menakutkan naik ke langit dan berubah menjadi penghalang antara langit dan bumi untuk mencegah penindasan terhadap 18 boneka iblis yang kuat ini. Untuk sesaat, kedua kubu sempat menemui jalan buntu. Dan saat pertempuran dimulai jauh di dalam tanah telarang kegelapan, saat ini di luar penjara iblis tak terbatas, terlihat Penatua iblis kuno dan yang lainnya merasa ngeri ketika merasakan kekuatan mengerikan yang lahir di penjara iblis tak terbatas di depan mereka, dan mata mereka menunjukkan kengerian. Melihat dari kejauhan, seseorang dapat melihat bahwa di jarak antar langit dan bumi seluruh dunia iblis dan surga berguncang dengan hebat. "Penatua iblis kuno, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" kata Penatua Moksin. Dia dan yang lainnya kehilangan suaranya. Pemandangan seperti itu telah menyebar ke seluruh tanah leluhur iblis abis, dan mereka tidak tahu bahwa sesuatu yang besar pastilah sedang terjadi di penjara iblis tak terbatas. Tepat ketika mereka sedang cemas, tiba-tiba di kejauhan raungan yang mengejutkan tiba-tiba melonjak dari langit di tanah leluhur iblis abis. Para Penatua seperti Penatua iblis kuno dan yang lainnya pun berbalik dan melihat energi iblis yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak dan cepat di langit yang jauh, mengelilingi sosok menakutkan yang terbang dan cepat. Melihat sosok ini muncul, Penatua iblis kuno dan Penatua yang lainnya langsung merasakan ekstasi di hati mereka. "Sang Patriark, itu adalah Sang Patriark," kata Penatua Moksin. Dia dan yang lainnya semuanya meraung dengan penuh semangat. Orang yang datang tidak lain dan tidak bukan adalah Patriark dari klan Iblis Yuan saat ini, yaitu Gerhana Supreme. Begitu Patriark abis ini sampai ke langit, pupil matanya tiba-tiba menyusut karena dia jelas merasakan kekosongan di tanah leluhur iblis abis bergetar hebat dan kekuatan penghancur keluar dengan gila-gilaan. Jalan surga di dunia iblis ini sedang kacau. Penatua iblis kuno, Penatua hati iblis, apa yang terjadi? Dengan raungan segera setelah Gerhana Supreme muncul,
Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya dari dunia berkumpul, mata dinginnya menatap ke arah Penatua iblis kuno dan yang lainnya. Sementara pada saat yang sama, Patriark Abyss itu melihat dengan marah ke arah kedalaman penjara iblis tak terbatas. Itu adalah harta karun sumber jiwa iblis. Memang ada yang salah dengan senjata sumber jiwa iblis, kata Patriark Abyss. Pada saat ini Patriark Abyss dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Begitu sesuatu terjadi kepada senjata sumber jiwa iblis, maka seluruh klan iblis abyssnya akan menderita bencana besar. Tuan, kami tidak tahu apa yang terjadi. Sebelumnya orang dewasa dari klan iblis Yuan kita datang ke tanah leluhur iblis Yuan bersama orang dari dunia bawah. Kedua orang itu ingin memasuki penjara iblis tak terbatas. Setelah memverifikasi identitas pihak lain, Penatua iblis kuno pun membiarkan pihak lain masuk. Tetapi siapa yang tahu gejolak seperti itu sebenarnya terjadi di penjara iblis tak terbatas, kata Penatua Moksin. Dia menjelaskan kepada Patriark Abyss dengan cemas. Orang-orang dari dunia bawah, kata Patriark Abyss. Matanya langsung menyusut lalu berkata dengan marah, mengapa kamu membiarkan orang-orang dari dunia bawah memasuki penjara iblis tak terbatas, kata Patriark Abyss. Dan boom, dia berbalik lalu mengangkat tangan kanannya. Seketika Penatua Moksin langsung dipegang di tangan Patriark Abyss dan dia digendong seperti ayam. Yang mulia Patriark Abyss, pria dari dunia bawah itu ditemani oleh orang dewasa dari klan iblis abyss kita. Setelah orang dewasa itu terakhir berbicara dengan Penatua iblis kuno, akhirnya Penatua iblis kuno pun membiarkannya masuk, kata Penatua Moksin. Seorang master dari klan iblis abyss kita, kata Patriark Abyss. Ya, orang ini menyebut dirinya Tian Yuan Supreme dan dia memang orang kuat dari klan iblis Yuan kita, kata Penatua hati iblis. Dia berkata dengan panik, penguasa Tian Yuan, kapan klan iblis Yuan kita mendapatkan makhluk supreme dengan nama itu? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dirinya sebelumnya, kata Patriark Abyss. Dia penuh dengan niat membunuh. Penatua Moksin pun buru-buru berkata, Patriark, kami belum pernah bertemu dengannya, tetapi setelah berbicara dengan pihak lain, Penatua iblis kuno menyetujui pihak lain untuk masuk ke penjara iblis tak terbatas dan mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab dari Penatua iblis kuno, kata Penatua Moksin. Dia berkata dengan ketakutan. Saat ini di depan Patriark Abyss mereka tidak berani menyembunyikan apapun. Penatua iblis kuno, apa yang sebenarnya terjadi, kata Patriark Abyss. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Penatua iblis kuno. Penatua iblis kuno pun segera menelan ludahnya dan dia tampak panik. Saat ini apa yang masih ingin kamu sembunyikan? Atau apakah kamu sudah mengkhianati kami, klan iblis Yuan kami? Kata Patriark Abyss. Sosoknya bergoyang dan dia tiba-tiba mendatangi Penatua iblis kuno dan boom, dia langsung meraih leher Penatua iblis kuno dengan tangan kanannya. Seketika kekuatan supreme Taphir meledak dan darah segera muncrat dari mulut Penatua iblis kuno. Penatua iblis kuno pun lalu berkata dengan suara yang dalam, Patriark, bukan karena bawahan ini sengaja menyembunyikannya, tetapi orang ini memiliki status yang khusus. Aku dengan tegas memberitahu bawahan ini bahwa bawahan ini tidak boleh memberitahu siapapun tentang identitasnya, kata Penatua iblis kuno. Tidak bilang kepada siapapun, tetapi aku adalah Patriark klan iblis. Apakah aku juga tidak termasuk? Kata Gerhana Supreme atau Patriark Abyss. Dia menjadi sangat marah karena malu dan dia langsung mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya. Suara menderu tiba-tiba keluar dari Penatua iblis kuno dan darah segera mengalir dari sudut mulutnya. Jika kamu tidak mengatakannya kepadaku, maka aku akan membunuhmu, kata Patriark Abyss. Dia menatap Penatua iblis kuno dengan niat membunuh. Penatua iblis kuno pun seketika memiliki ekspresi kusut di wajahnya dan pada akhirnya dirinya pun menjelaskan semuanya kepada Patriark Abyss. Itu adalah Lord of the Abyss. Setelah mengatakan ini, Penatua iblis kuno menghela napas lega dan sebuah batu besar jatuh ke tanah di dalam hatinya. Apa? Lord of the Abyss? Bukankah dia sudah mati selama bertahun-tahun? Bagaimana ini mungkin? Kata Patriark Abyss. Pada saat ini Penatua Moksin dan yang lainnya mendengarnya juga semuanya berseru dengan kaget. Jika Penatua iblis kuno tidak menyebutkan nama ini, maka mereka hampir melupakan Lord of the Abyss. Lord of the Abyss itu adalah keturunan leluhur saat itu dan dia ditunjuk sebagai pewaris klan iblis Abyss. Namun karena kematian yang tidak terduga, posisi Patriark klan iblis Abyss akhirnya jatuh ke tangan Gerhana Supreme. Lord of the Abyss itu tidak mungkin. Dia sudah lama mati di dunia bawah. Nenek moyang kita telah menghabiskan energi bertahun-tahun, tetapi gagal menemukannya. Bagaimana dia bisa hidup? Kata Patriark Abyss.
saat ini dirinya juga terkejut. Penatua iblis kuno pun berkata dengan getir. Bawahan juga berpikir itu tidak mungkin, tetapi dia masih bawahan dapat mengenali bahwa itu adalah Lord of the Abyss. Lord of the Abyss berkata bahwa dia telah bersembunyi secara rahasia di bawah perintah leluhur untuk memantau klan iblis Abyss. Dan dia juga mengatakan bahwa klan kegelapan selalu memiliki motif tersembunyi untuk klan iblis Yuan kita, dan bahkan ingin menghancurkan hubungan antara klan iblis Yuan kita dan dunia bawah. Kali ini dia dan orang-orang dari dunia bawah akan memasuki penjara iblis tak terbatas untuk mencari bukti kejahatan dari klan kegelapan. Kata Penatua iblis kuno, dia menjelaskan kepada Patriark Abyss. Mungkinkah itu benar? Kata Patriark Abyss melihat ekspresi dan kisah dari Penatua iblis kuno. Patriark Abyss pun langsung terkejut. Perlu dicatat bahwa ketika dia berada di lautan Dewa Iblis Kekacauan, dirinya juga mengetahui beberapa berita dari mulut Kaisar Abadi dan juga para master di klan kegelapan. Mungkinkah dikatakan bahwa Lord of the Abyss benar-benar masih hidup dan selama ini mengikuti perintah dari leluhur secara sembunyi-sembunyi? Hati Patriark Abyss pun tiba-tiba tenggelam. Dia pun berpikir apakah leluhur sebenarnya tidak mempercayai dirinya sendiri. Pada saat ini apa yang muncul di hati Patriark Abyss bukanlah keraguan tentang kata-kata dari Penatua iblis kuno, tetapi ketidakpercayaan kepada dirinya sendiri. Karena dirinya sangat mengetahui status dari Lord of the Abyss. Itu adalah keturunan leluhur yang sebenarnya. Jika pemimpin iblis Yuan tidak memasuki dunia bawah karena suatu alasan dan binasa, maka posisi pemimpin Patriark klan iblis Abyss pasti tidak akan menjadi dirinya yang memimpin. Bahkan ketika Lord of the Abyss masih muda, leluhur telah memberitahunya banyak cerita mendalam tentang Lord of the Abyss. Namun kemudian Lord of the Abyss meninggal secara tak terduga dan leluhur menyerahkan posisi Patriark klan kepadanya. Namun masih ada beberapa rumor di dalam klan dan bahkan ada yang mengatakan bahwa dialah yang bertanggung jawab atas jatuhnya Lord of the Abyss. Lord of the Abyss, apakah dia masih hidup? Kata Patriark Abyss, dia langsung memiliki jantung yang berdebar-debar. Dalam sekejap, Patriark Abyss memiliki keraguan yang kuat tentang dirinya sendiri. Di samping semua penatua dari klan iblis Abyss juga merasakan aura dari Patriark Abyss yang berfluktuasi. Tetapi penatua iblis kuno dan yang lainnya ketakutan dan mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Karena mereka juga merupakan pejabat tingkat tinggi klan iblis Abyss dan mengetahui beberapa informasi orang dalam. Tentu saja tidak pantas bagi mereka untuk mempublikasikan apapun saat ini. Boom, pada saat ini raungan keras datang lagi dari kedalaman penjara iblis tak terbatas di depan. Dan raungan itu pun langsung membangunkan Penatua iblis kuno dan yang lainnya dari kontemplasi dan kecemasan mereka yang mendalam. Tuan Patriark, kata Penatua iblis kuno, dia pun berbicara dengan tergesa-gesa. Segera mendengar itu, Patriark Abyss pun memandang ke kehampaan di kejauhan dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat di langit di atas antara penjara iblis tak terbatas. Seluruh surga dunia iblis ditarik dan gelombang energi iblis yang mengerikan keluar dari langit dan bumi sebelum kemudian berkumpul di sini dengan gila-gilaan. Akhirnya saat ini Patriark Abyss tiba-tiba terbangun dari kebingungannya karena sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal lain. Aku tidak perlu khawatir tentang hal lain, semuanya ikuti aku dulu, kata Patriark Abyss. Dia berkata dengan suara yang dalam, dan setelah mengatakan itu, sosoknya mengaum dan langsung memasuki penjara iblis tak terbatas. Di belakang Penatua iblis kuno, Penatua hati iblis, dan para penatua lainnya juga mengikuti Patriark Abyss masuk ke penjara iblis tak terbatas.